Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri atas Muhammad Rifki Musa Farisi, Haikal Ramzi, dan saya sendiri Putri Sapna Maharani ingin memaparkan hasil diskusi kami sebagai berikut. Benham, Austin, and Classical English Positive. Doktrin modern dari kedaulatan pada dasarnya berasal dari dua garis perkembangan yang menandai akhir periode abad pertengahan. Di satu sisi ada kebangkitan negara-negara nasional baru yang ingin menegaskan kemandirian total mereka di era baru ekspansi ekonomi dan untuk menolak semua gagasan feodal tentang kekuasaan atau campur tangan kepausan. Di sisi lain, penyimpangan dari gagasan hukum abad pertengahan sebagai sesuatu yang fundamental adat dan peraturan perundang-undangan hanya sebagai alat untuk menyatakan adanya bea cukai. Sebaliknya, setiap wilayah nasional sekarang diakui sebagai merupakan unit mandiri dan entitas sah yang independen. Jadi bahwa gagasan itu secara alami mengikuti bahwa dalam setiap negara-negara bangsa seperti itu di sana Anda harus menemukan beberapa kekuatan tinggi. Fitur yang menentukan diantaranya adalah kapasitas yang hampir tidak terbatas untuk membuat undang-undang baru. Yang kedua ada Benham dan Utilitarians. Hume menegaskan bahwa hanya utilitas yang dapat memberikan jawabannya, tetapi diserahkan kepada Benham untuk menguraikan secara rinci, signifikansi dan cara kerja prinsip utilitas. Benham, meskipun dia memuji Priestley sebagai orang pertama yang mengajari saya bibir mengucapkan kebenaran suci ini, memberikan mata uang untuk memformulasinya sebagai prinsip kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar dan dicari untuk menjadikan dirinya Newton dunia hukum dan moral dengan mendirikan prinsip-prinsip ilmu eksperimental yang mengatur bidang itu, seperti Newton telah merumuskan hukum dasar dunia fisik. Berikutnya Benham tentang hukum umum. Kontribusi utama Benham untuk jurisprudensi analitis. Namun baru pada tahun 1970 kami memiliki otoritas edisi. Editornya telah berkomentar dengan pembenaran bahwa seandainya saja diterbitkan dalam hidupnya itu daripada John Austin dan jelas karya turunannya akan mendominasi jurisprudensi Inggris. Juga tidak boleh dipikirkan bahwa itu terdiri terpisah dari sensor Benham jurisprudensi. Benham adalah seorang pembaru hukum sumber hidup, tapi dia percaya bahwa tidak ada reformasi dari hukum dan hukum substansif dapat diberlakukan tanpa reformasi bentuk dan struktur. Oleh karena itu, kerangka kerja konseptual yang sepenuhnya ilmiah hanyalah awal dari reformasi. Dalam kutipan yang mengikuti pembaca dapat memperoleh beberapa wawasan tentang kontribusi Benham untuk jurisprudensi analitis, seperti Austin Theory. Benham adalah teori hukum imperatif dalam kuncinya yang mana konsepnya adalah kedaulatan dan komando, tetapi sementara definisi masing-masing dari konsep ini terkait erat. Sanksi umumnya memainkan peran yang kurang menonjol dalam teori Benham daripada di Austin, dan Benham mungkin karena alasi ini adalah untuk melakukan taksonomi yang lebih rinci. Jadi Benham berpikir bahwa seorang penguasa pemerintah akan menjadi hukum meskipun hanya didukung oleh agama atau moral sanksi. Yang berikutnya ada Austin. Mengikuti jejak Benham, Austin berusaha mencari tahu apa yang diyakini sebagai implikasi hukum dan logis dari kedaulatan seperti yang dilihat oleh seorang positif hukum. Ada sedikit jika ada pada hari ini yang menganggap hukum baik sepenuhnya berhasil dalam usaha ini atau sebagai sama sekali berpikiran dalam tujuan dasar negara. Tetapi bagaimanapun pemikiran Austin masih tetap layak untuk diperiksa tidak hanya karena penyebarannya yang luas pengaruhnya, terutama di negara hukum umum, tetapi juga karena kekuatan penetrasinya dalam menerapkan analisis jurisprudensi. Hukum sebagai perintah. Keberatan mendasar terhadap teori perintah adalah bahwa gagasan perintah mengandaikan urutan orang yang menentukan, dan itu sebagai hukum berasal dari banyak yang selalu berubah yang terdiri dari mesin politik negara. Itu tidak dapat diperlakukan sebagai perintah satu. Kemudian ada juga kedaulatan. Banyak kritik paling tajam ditujukan terhadap pandangan Austin yang agak kaku tentang sifat kedaulatan. Dengan demikian gagasannya bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi, dipalsukan oleh konstitusi federal, dan tentu saja upaya Austin untuk menempatkan kedaulatan di Amerika Serikat adalah usaha yang sangat tidak menyenangkan. Kedaulatan yang tidak terbatas, oleh karena itu
dengan tepat hanya dapat merujuk pada suatu badan tanpa atasan dalam struktur negara. Tetapi ini tidak menyeratkan apapun baik secara logis maupun legal mengenai tingkat kebebasan bertindaknya. Kemudian ada juga hukum dan moral. Aspek positif dari Austinianisme paling terlihat dalam pemisahan kaku antara hukum dan moral. Pendekatan lain yang menarik bagi beberapa pemikir modern adalah mengklaim bahwa hukum adalah sejenis tatanan yang memiliki struktur moral internal yang harus dipatuhi agar menjadi hukum. Lalu juga ada sanksi. Penegasan Austin terhadap sanksi sebagai tanda hukum sering ditentang karena menyembunyikan atau mendistorsi karakter dan fungsi hukum yang sebenarnya dalam suatu syarat. Sanksi dikatakan tidak menjelaskan mengapa hukum diubah dan memberikan penekanan yang tidak semestinya pada ketakutan. Posisi adalah salah satu subordinasi hierarkis antara subjek dan penguasa dan harus dikontraskan dengan kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan praktik atau aturan yang diterima sebagai pelaku yang sesuai untuk mengatur antara yang sederajat atau dalam bahasa sosiologinya antara anggota kelompok sebaya. Kemudian ada konsep hukum, Hart dan Austin. Sejauh ini kritik yang paling dicari dalam posisi Austinian telah datang dari Hart yang mengaitkan kritik dengan konsep hukumnya sendiri sebagai sistem aturan. Hart menunjukkan bahwa untuk mencoba dan memperluas gagasan sanksi untuk menutupi batalnya suatu transaksi seperti yang dilakukan Austin benar-benar tidak masuk akal, karena dalam pidana tujuan sanksi adalah untuk mencegah perilaku. Lalu kesimpulannya, setiap upaya untuk mengevaluasi kontribusi Bentham dan Austin terhadap jurisprudensi harus menekankan kekuatan dan kelemahan pendekatan analitis. Hukum umum bukanlah suatu kemahahadiran yang merenung di langit, tetapi sebuah fenomena yang rentan terhadap analisis dan penyelidikan ilmiah. Kemudian ada Bentham, sebuah fragmen tentang pemerintah, yaitu ketika sejumlah orang yang mungkin kita gambarkan sebagai subjek seharusnya berada di kebiasaan membayar ketaatan kepada seorang atau kumpulan orang dari deskripsi yang diketahui dan tertentu yang kita sebut sebagai gubernur atau gubernur, seperti orang secara keseluruhan atau subjek dan gubernur. Dikatakan dalam keadaan politik masyarakat, yaitu hukum alam. J. Bentham, pengantar asas moral dan peraturan perundang-undangan dari prinsip utilitas. Prinsip utilitas adalah dasar dari pekerjaan ini, akan tepat oleh karena itu pada awalnya untuk memberikan penjelasan yang pasti tentang apa itu yang dimaksudkan olehnya. Yang dimaksud dengan asas kegunaan adalah asas yang menyetujui atau tidak menyetujui setiap tindakan apapun sesuai dengan kecenderungan yang tampaknya harus menambah atau mengurangi kebahagiaan orang yang berkepentingan dipertanyakan, atau apa hal yang sama dengan kata lain untuk mempromosikan atau menentang kebahagiaan setiap tindakan apapun, dan karena itu tidak hanya setiap tindakan individu pribadi saja, tetapi dari setiap tindakan pemerintah. J. Bentham, hukum pada umumnya, di mana sebuah hukum didefinisikan dan dibedakan. Sebuah hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan tanda-tanda yang menyatakan keinginan dikandung atau diadopsi oleh penguasa di suatu negara, dimulai dari perilaku yang akan diamati dalam kasus tertentu oleh orang atau golongan tertentu, yang dalam kasus tersebut yang dimaksud adalah atau seharusnya tunduk pada kekuatan dengan kemauan seperti itu untuk mencapainya, dengan harapan peristiwa tertentu yang dimaksudkan. Pertanyaan seperti itu kadang-kadang harus menjadi sarana untuk mewujudkan, dan prospek yang dimaksudkan untuk bertindak sebagai motif atas mereka yang melakukan pertanyaan. Menurut definisi ini, undang-undang dapat dipertimbangkan dalam 8 hal yang berbeda dengan hormat, yaitu yang pertama, berkenaan dengan sumbernya, adalah sehubungan dengan orang atau orang-orang yang akan itu ekspresinya. Kedua, sehubungan dengan kualitas subjeknya, yang saya maksud adalah orang-orang dan hal-hal yang mungkin berlaku. Ketiga, sehubungan dengan objek, dimaksudkan dengan tindakan yang dicirikan oleh keadaan yang mungkin berlaku. Keempat, sehubungan dengan luasnya,
yaitu keumuman atau amplitudo penerapannya berkenaan dengan keteguhan hati orang-orang yang melakukan perbuatan itu mungkin berusaha untuk mengaturnya. Kelima, sehubungan dengan aspek-aspeknya, yaitu berkenaan dengan berbagai tata krama di mana kehendaknya adalah ekspresi dapat berlaku untuk tindakan dan keadaan yang menjadi objeknya. Adapun yang keenam, sehubungan dengan poranya, yaitu sehubungan dengan motif-motif yang menjadi sandarannya, kemungkinan untuk menghasilkan efek yang dituju, dan hukum atau cara lain yang diandalkan untuk membawa motif itu ke dalam permainan. Ketujuh, sehubungan dengan ekspresinya, bahwa sehubungan dengan kematangan tanda-tanda oleh yang kehendaknya adalah ekspresi pada dasarnya dapat diketahui. Dan kedelapan, sehubungan dengan pelengkap perbaikannya di mana ia memiliki yang dimaksud undang-undang tertentu lainnya yang kadang-kadang dapat tunduk pada hukum yang bersangkutan dan yang didesainnya adalah untuk menyediakan kerusakan yang terhubung dengan setiap tindakan individu dari jumlah mereka yang dibuat pelanggaran olehnya.